Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dan Lukas 2 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan engkau takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara, rasanya waktu berjalan begitu cepat ya. Kita sudah tiba di minggu keempat Advent, dan tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Dan kurang lebih 9 hari kah kita akan segera masuk tahun yang baru. Kita memulai tahun 2021 tidak dengan begitu menyenangkan, tetapi kita berharap untuk tahun 2022 akan jauh lebih baik. Nah, pagi hari ini merupakan seri terakhir atau bagian terakhir dari seri terkait dengan kelahiran-kelahiran istimewa. Ya, sepanjang 4 minggu kita sudah membahas ini, kelahiran-kelahiran istimewa, dan hari ini kita masuk pada kelahiran Yesus. Saya ajak ibu, bapak, dan saudara untuk lihat kembali apa saja sih yang sudah kita bahas selama 3 minggu yang lalu. Yang pertama itu kelahiran dari Simson. Ya, Simson artinya matahari. Dan dari kelahiran ini kita belajar tentang Allah yang menyalakan harapan
di tengah hilangnya harapan umat Israel karena penjajahan Kanaan yang berkelanjutan terus saat itu. Janji akan kelahiran Simson memberikan semangat tertentu, ya. Sama seperti minggu lalu bagaimana kejadian Elizabeth yang sudah cukup lanjut usia melahirkan Yohanes Pembaptis, sama. Orang tua dari Simson juga sudah berusia lanjut dan mereka melahirkan putranya ini sebagai harapan bagi umat Israel. Lalu minggu kedua setelahnya kita sama-sama melihat tentang kelahiran Samuel, ya. Bagaimana kedamaian itu hadir ketika kita menerima diri, mengampuni dengan tulus dan percaya penuh pada Allah. Ya, konflik batin dari Hana saat itu luar biasa. Suaminya mencintainya teramat sangat, tetapi istri kedua suaminya ini sangat menyakitkan hati Hana. Dia berhasil mengatasi itu, menerima kondisinya, memaafkan Penina, madunya itu, dan dia punya relasi yang indah kembali dengan Allah. Allah mengajarkan hal itu melalui kelahiran Samuel yang artinya Allah mendengar. Minggu lalu kita sama-sama belajar tentang sukacita dari Allah bisa terjadi kapan saja. Minggu lalu saya katakan berapa usia Elizabeth? 88 tahun ketika melahirkan Yohanes Pembaptis. Allah bisa memberikan sukacita kapan saja dalam kehidupan umat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita masuk pada kelahiran istimewa berikut, yaitu kelahiran Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sudah sangat sering mendengar cerita ini. Anak-anak sekolah minggu hafal sekali. Kemarin saya pimpin Natal PA, dan ketika ditanyakan Natal itu apa sih? Dan anak-anak dengan semangat hampir semua menjawab, kelahiran Tuhan Yesus. Peristiwa di mana Allah menyelamatkan manusia. Ya, datang dan menyelamatkan manusia. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara melihat dari sisi yang berbeda pagi hari ini. Bahwa Allah memilih hadir ke dalam dunia, di dalam diri Yesus Kristus, dengan tidak melibatkan kekuasaan yang dimilikinya sama sekali. Bayangkan, ini pencipta dunia ini loh. Tidak ada satu makhluk pun yang akan hidup di dunia ini kalau Allah tidak membuatnya hidup. Tidak akan terbentuk dunia ini kalau Allah tidak bekerja dan membuat segala sesuatunya tertata dengan begitu baik. Ada air, ada tanah, ya, ada langit, ada udara, dan segala Allah sediakan. Kurang apa lagi, lengkap semua. Tetapi ketika sang penguasa jagat raya itu memilih untuk hadir ke dalam dunia melalui bayi Yesus, dia memilih cara bagaimana? Dia memilih cara dengan lahir. Tidak heran, saya akan tunjukkan sebentar. Kenapa sih Allah hadir itu harus lewat peristiwa kelahiran? Dia masuk ke dalam dunia ini lewat peristiwa lahir. Kenapa? Karena proses itu ketika Allah memilih menjadi manusia, dia harus memakai proses yang sama ketika saudara dan saya, kita semua hadir dalam dunia ini dengan proses lahir. Dia lahir sebagai bayi yang lemah. Paling tidak Bapak Ibu kalau di rumah ada cucu atau anak, Bapak Ibu bisa memahami maksud saya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi anak kecil, lihatlah gambar yang ada di depan itu. Bayi yang ditaruh di mana saja. Ketika ditaruh di dalam palungan, Yesus nggak bisa bilang, aduh gatal punggung saya nih, aduh bau palungannya, nggak bisa. Karena dia bayi, dipatahkan tangannya atau kakinya pun dia turut. Lemah, bayangkan. Penguasa jagat raya ini memilih masuk ke dalam dunia dengan datang sebagai bayi yang lemah. Tidak punya kekuatan apa-apa. Diperlakukan seperti apapun bisa. Bayangkan kalau Yusuf dan Maria tidak lari ke Mesir. Yesus mungkin menjadi salah satu dari anak-anak di bawah usia 2 tahun yang dibunuh pada saat itu. Yesus datang dengan melibatkan 2 remaja. Situasi atau tradisi Yahudi pada saat itu, yang namanya bertunangan itu usia 15-16 tahun, masih remaja.
Kalau di kategori GPIB itu belum CD, belum, sementara katekisasi mungkin, atau mungkin belum katekisasi. Ya, sudah bertunangan Maria dan Yusuf ini. Tetapi Allah cari dan pilihan itu jatuh pada Maria, dua remaja lemah yang tidak mengerti persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga, yang mungkin mama, papa kasih makan apa, saya makan. Sekarang harus berpikir bagaimana membangun keluarga. Dua remaja yang diberikan tanggung jawab berat. Kenapa? Tradisi kita tahu bersama, tradisi saat itu hamil di luar perkawinan itu persoalan. Ya, ini bukan hanya persoalan saya yang hamil di luar perkawinan, ini persoalan orang tua dan keluarga besar. Allah datang ke dalam dunia dengan memilih hadir di kandang hewan. Bukan di istana, katakanlah di hotel, enggak. Di kandang bersama dengan binatang-binatang, hewan-hewan. Begitu rendahnya dia memilih untuk datang ke dalam dunia dan miskin. Kalau kita mau hitung-hitungan, siapa orang terkaya di dunia? Forbes mengeluarkan list selalu. Tiap tahun keluar yang baru. Dan kita bisa lihat, wow, kekayaannya sekian, kekayaannya sekian. Tetapi semua itu kalah dengan sang pemilik dunia ini. Dia yang paling kaya. Berkat-berkat hidup kita datang dari siapa? Dia. Oh, saya kerja, Bu Pendeta. Betul. Tetapi Allah yang memungkinkan, ya, kamu bekerja, kamu dapat penghasilan sekian. Datangnya dari siapa? Dari Allah. Tetapi ketika hadir dalam dunia, dia miskin. Tidak punya apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara, secara teologis peristiwa ini selalu dikatakan Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Jadi katakanlah Allah itu punya semua di dalam dirinya, dia kosongkan itu menjadi manusia, tidak memandang kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengapa dia lakukan itu? Karena terlalu mencintai dan mengasihi saudara dan saya. Ketika dia bekerja, tidak pernah setengah-setengah. Oke, saya masuk ke dalam dunia. Dan ada resiko ini, resiko ini, resiko ini. Saya ambil. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Tidak mempertahankan kealahannya sebagai posisi yang harus terus ada pada dirinya ketika masuk ke dalam dunia. Itu sebabnya lahir sebagai bayi yang lemah, melibatkan dua remaja di kandang hewan, dan miskin. Itu pilihan yang Allah ambil. Lalu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita baca tadi di dalam Lukas 1, malaikat Tuhan mendatangi Maria. Lalu malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa kuasa Allah akan bekerja di dalam dirimu. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, kamu akan melahirkannya dan harus menamakan dia Yesus. Ya. Lalu pertanyaan Maria, bagaimana itu mungkin? Karena saya belum kawin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana tanggapan dari malaikat Tuhan pada saat itu? Dia katakan bahwa ketika kuasa Allah terjadi dalam dirimu, tidak ada yang mustahil. Engkau sangat mungkin hal itu mungkin sekali terjadi dalam dirimu karena ini kuasa Allah. Dengan kata lain, malaikat mau bilang begini, itu mujizat, itu kehendak Allah, dan itu bisa terjadi pada diri siapa saja. Menarik Bapak Ibu Saudara, tidak seperti Sakaria minggu lalu yang saya khotbahkan terkait dengan ketidakpercayaannya ketika malaikat datang dan memberitahu bahwa engkau akan punya anak. Ya, istrimu akan hamil dan melahirkan anak laki-laki. Sekalipun dia tidak bersuara, tapi malaikat tahu dia tidak percaya. Sudah melihat begitu banyak hal-hal mujizat terkait dengan kelahiran-kelahiran istimewa sebelumnya di perjanjian lama. Masa sebagai imam besar kamu tidak percaya akan hal ini? Maria sama sekali tidak menunjukkan ketidakpercayaan. Ini kalimat dia pada ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu.
tanggapannya kepada malaikat. Bapak Ibu Saudara, tidak heran Allah memilih dia. Karena dia menyambut berita luar biasa itu terkait dengan dirinya dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, saya bayangkan nih ya, ketika malaikat pulang, mungkin Maria baru mikir, ini bagaimana ketika orang tahu? Apa yang harus aku ngomong sama Yusuf? Bagaimana ketika papa mamaku tahu? Apa yang akan terjadi dengan keluarga besarku? Seperti apa kehidupan yang ada di depan? Malaikat tidak bilang apa-apa. Kalau Bapak Ibu sering dengar saya mengkhotbahkan bagian ini, saya selalu katakan, begitu Allah memberitahu melalui malaikat bahwa Maria akan hamil seorang juru selamat, dia pergi. Kapan dia datang lagi? Dia hanya datang pada saat Yusuf harus berangkat pergi ke Mesir menyelamatkan Yesus. Ketika mereka harus pergi ke Bethlehem untuk mendaftar, adakah Allah berdiri di samping mereka, malaikat Tuhan, dan katakan, tenang, kamu akan selamat, everything gonna be okay. Ayo jalan, tenang, jalanan yang berat itu akan menjadi jalanan yang penuh dengan kebahagiaan, jalanan berbatu-batu itu ya, maksud saya. Allah sama sekali tidak datang lagi dengan si malaikat itu, melalui si malaikat itu, Gabriel itu, tidak. Tetapi Maria harus menghadapi semua yang ada di depannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat kita mendengar sebuah berita sukacita, ya, mungkin tanggapan kita, God is good all the time. All the time, God is good. Tuhan itu baik dalam setiap kesempatan, dimanapun Tuhan itu baik. Saya tanya pada saudara, kalau kita berada pada posisi Maria, bagaimana mengatakan kalimat ini dengan tersenyum? Ketika kita sedang menanti kabar penting tentang penyakit kita, hasil pemeriksaan. Ketika kita sedang menanti lamaran kita diterima atau tidak oleh perusahaan ini. Saya sudah tes berapa kali. Saya sudah masukkan ke banyak tempat dan tidak mendapatkan jawaban. Ini satu-satunya, saya butuh uang. Kita sedang menanti. Ketika kita sedang menanti jawaban-jawaban penting dari pekerjaan atau usaha yang sedang kita jalankan. Ketika kita sedang menunggui orang-orang yang begitu kita cintai, koma di ICU. Jawaban yang kita inginkan adalah everything gonna be okay. Mereka akan baik-baik saja. Kamu dapat pekerjaan, kamu gak sakit. Kamu pasti usahamu berhasil. Dan beritanya adalah no, tidak ada yang berhasil. Semua yang saya katakan tadi, nol besar. Masihkah mengatakan God is good all the time? Masihkah mengatakan Allah itu baik? Satu persoalan mungkin iya. Tapi kalau sudah datang bertubi-tubi, masihkah kita mengatakan God is good all the time? Maria menghadapi situasi itu hanya dengan mengatakan, apa yang kau kehendaki, jadilah itu. Mau itu baik untuk masa depanku, mau itu tidak baik, jadilah apa yang engkau kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika pukulan hidup datang berkali-kali dalam kehidupan kita, dan tetap mampu mengangkat kepala serta mengatakan God is good all the time, Tuhan itu baik, ya, sangat baik dalam kehidupanku kapanpun, itu iman. Saudara mampu untuk punya prinsip hidup seperti itu? Luar biasa, saudara. Karena tidak mudah untuk mengatakan Allah itu baik ketika kita harus melewati semuanya dan Allah cenderung diam. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Maria bisa mengatakan seperti itu? Karena dia tahu siapa Allah itu. Saudara dan saya sudah melihat, membaca peristiwa ini. Berapa umur saudara? 50 tahun, 40 tahun, 30, 70. Mungkin sebanyak itulah saudara dengar cerita kelahiran Yesus. Sehingga kita semua tahu bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah pernyataan tentang kuasa Allah yang begitu besar.
yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Sehingga kalau saya tantang, saudara masih bisa katakan bahwa Allah itu baik dalam segala hal, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, maka saudara bisa katakan iya. Dan kenapa saudara bisa katakan gitu? Lah, Maria, dia bisa bertahan loh. Saya belajar dari dia, kita sudah lihat itu. Tapi ketika peristiwa itu baru buat kita tidak mudah. Tuhan tidak hanya datang memberkati orang yang rendah hati dan mempercayainya. Tetapi dalam kerendahan hati, ia datang menghampiri kita. Jadi Tuhan tidak hanya berdiri pada tahtanya, mengangkat tangan dan katakan, aku berkati engkau dengan anak, aku berkati engkau dengan uang, aku berkati usahamu, aku berkati rumah tanggamu, aku berkati kau berhasil dalam segala hal. Dia tidak hanya duduk di tahta, tetapi dari cerita Maria ini yang sudah dibacakan tadi, kita lihat bagaimana dalam kerendahan hati, dia tidak duduk pada posisinya, tapi dia turun menghampiri saudara dan saya. Oh, itu terjadi 2 milenium tahun yang lalu, Bu Pendeta. Iya, dan masih terjadi sampai sekarang. Allah datang untuk merangkul saudara dan saya. Ketika jarak begitu jauh, kita coba naik ke atas, nggak sampai-sampai. Oke, aku yang turun dan menghampirimu. Itu yang Allah lakukan. Tidak heran, ketika Maria mengunjungi Elisabet, Elisabet memegang perut Maria. Setelah Maria pegang perut Elisabet, Elisabet pegang perut Maria yang mungkin masih rata dibandingkan dengan perut Elisabet yang sedang mengandung Yohanes saat itu. Dan ketika memegang perut Maria, dia katakan, berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Iman. Kenapa Elisabet mengatakan begitu? Karena dia sudah mengalami. Apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah ia yang telah percaya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau satu saat kita baca nats Alkitab yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang kita nantikan dan bukan kebetulan ya, Tuhan pakai, lalu ketika kita baca firman Tuhan, sepertinya ini jawaban Tuhan buat saya. Lalu kita menanti Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya bahwa itu akan dikabulkan? Iya. Lihat Abraham berapa lama dia katakan aku percaya, baru dijawab, bukan Tuhan katakan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit keturunanmu. Lah yang lahir cuma 1. Itu pun ditunggu lamanya minta ampun. Berapa banyak mereka yang menunggu, bahkan mungkin sampai Tuhan panggil pulang, jawaban itu belum datang. Tetapi kata-kata Elisabet, berbahagialah yang percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana dalam hidupmu. Luar biasa. Dalam Magnificat Maria atau pujian Maria, ya lebih jauh saya akan bahas di malam Natal. Tetapi di sini Lukas 1 ayat 46 sampai 48 bagian awal, Maria katakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi dia mengakui kerendahan hatilah yang membuat kita mampu menerima realitas seperti apapun. Kerendahan hatilah yang memampukan saudara untuk sabar menanti. Kerendahan hatilah yang membuat saudara mengatakan apapun jawaban Tuhan itu yang terbaik. Karena hanya dengan kerendahan hati kita bisa katakan oke, kalaupun itu bukan berita yang baik, aku percaya Tuhan sudah punya rencana dalam hidupku. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mengatakan seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, banyak pertanyaan yang diberikan. Apakah kelahiran Yesus sebagai manusia dalam dunia ini itu tindakan impulsif Allah? Bukan. Kelahiran Yesus itu bukan tindakan impulsif Allah, tetapi itu sudah dirancang. Sejak kapan? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Buktinya apa?
Dalam Kejadian 3 ayat 15, kalau Bapak Ibu Saudara baca, di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang siapa Bapak Ibu Saudara? Kalimat keturunannya itu berbicara terhadap Hawa, perempuan, bukan laki-laki. Tradisi Alkitab kita itu sangat patriarkal. Kalau kita baca, Abraham memperanakkan loh, yang beranak itu bukan Abraham tapi istrinya. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Yang melahirkan itu bukan Abraham dan bukan Ishak, tapi istri-istri mereka. Kenapa Alkitab bicara begitu? Karena dia patriarkal. Tetapi lihat kalimat ini. Karena itu ayat 15 dari Kejadian 3 ini dikatakan proto-evangelion. Artinya Injil yang pertama. Berita keselamatan itu sudah diberikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan tanpa disebut laki-laki sama sekali di ayat itu. Berarti perempuan itu melahirkan tanpa ada laki-laki di sisinya. Ya, dalam pengertian bukan karena laki-laki. Bayangkan ini sudah ada sejak awal. Yesaya 7 ayat 14 menguatkan itu. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu sudah berbicara tentang seorang perempuan, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis, ular dalam hal ini, ya, tanpa laki-laki. Dan itu dikuatkan di Yesaya 7 ayat 14 bahwa seorang perempuan akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan Immanuel. Itu terbukti Bapak Ibu Saudara ketika malaikat datang kepada Yusuf. Apa kata malaikat? Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kejadian 3 ayat 15 tidak menyebut laki-laki. Mengapa? Karena kehamilan dari atau keturunan dari perempuan itu akan datang karena Roh Kudus. Begitu juga Yesaya 7 ayat 14. Dan itu terkonfirmasi di Matius 1 ayat 20 sampai 21. Ketika malaikat datang dan mengatakan, anak yang akan dikandung istrimu itu, tunanganmu itu, adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ini rancangan yang sudah berjalan lama. Bukan tindakan impulsif Allah. Lahir sebagai apa ya? Sebagai kelinci, sebagai pohon, sebagai batu, atau sebagai manusia ya? Enggak. Itu sudah dirancangkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Bahwa akan lahir seorang juru selamat lewat perempuan. Bukan karena hubungan seksual. Tetapi Roh Kudus yang mengurapi dia. Nah, ini yang kemudian mendapatkan tentangan. Allah itu tidak dilahirkan. Apalagi lahir dari seorang perawan. Kalau ada yang punya pemahaman seperti itu, maka dia sesat. Itu yang sering kali kita dengar. Bukan hanya dari saudara-saudara kita yang beragama lain. Dalam Kristen sendiri pertanyaan seperti ini muncul. Bukan karena rasa ingin tahu, tetapi memang tidak percaya. Allah tidak dilahirkan. Kok Allah dilahirkan? Allah melahirkan orang. Membuat orang manusia muncul dalam dunia ini. Tetapi dia tidak dilahirkan. Dia Allah, dia roh. Ya, apalagi lahir dari perawan, gak mungkin banget. Nah, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini. Ketika Adam diciptakan, dia tidak punya papa dan mama. Bagaimana dia hadir? Karena Allah yang
memungkinkan dia ada, dibuat dari tanah liat. Ya. Tanpa hubungan seksual papa dan mamanya Adam ada. Kalian terima bukan hal itu, bahwa itu mujizat yang mungkin terjadi? Lalu, bagaimana Hawa itu muncul? Hawa juga tidak dari papa dan mama. Lebih unik lagi, Hawa datang dari tubuhnya Adam, tulang rusuknya. Dari laki-laki ada Hawa itu muncul, lahir, pakai kata lahir lah, ke dalam dunia ini. Lah kalau peristiwa Adam bisa ada, Hawa bisa ada, saudara bisa terima, mengapa ketika Allah memilih hadir dalam dunia lewat proses lahir, saudara tidak bisa terima? Mengapa? Kenapa tidak bisa terima? Karena ini peristiwa mujizat. Ketika Allah melakukan mujizat yang paling mustahil pun mungkin. Jadi Allah tidak mungkin dilahirkan benar kalau pakai logika, tapi kita melihat dengan mujizat yang dia lakukan. Allah tidak mungkin lahir dari seorang perawan. Mana ada perawan yang bisa melahirkan? Secara biologis pun kita bisa lihat rahim itu tidak mungkin punya anak di dalamnya, bayi di dalamnya, ya. Kalau tidak lewat proses hubungan seksual, nggak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena ini peristiwa mujizat. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini, Yesus, apa yang saudara dan saya pelajari? Pertama, kerendahan hati yang diteladankan Yesus menghadirkan damai di hati dan damai bagi sesama. Ya, kerendahan hati yang diteladankan Yesus, ketika saya pakai kata diteladankan maksudnya apa? Saudara dan saya harus memiliki kerendahan hati juga. Karena teladan kita Yesus, tidak ada yang lain. Orang yang rendah hati akan memiliki damai dalam hatinya dan juga dia selalu berdamai dengan sesama. Kenapa? Karena ketika dia rendah hati, orang injek-injek dia, orang omongin yang tidak benar tentang dia, orang mempermalukan dia akan melihat ke atas dan dia katakan, "Kau tahu Tuhan, yang mana yang benar?" Dan aku percaya kebenaran itu selalu akan muncul, tapi aku diam. Dalam kerendahan hati kita, satu saat kita akan melihat bagaimana Allah membuka kebenaran demi kebenaran dengan cara Allah. Tapi dalam kerendahan hati seperti itu, saudara dan saya akan punya damai di hati. Orang yang rendah hati tidak akan membuat permusuhan dengan orang lain. Cenderung permusuhan itu terjadi kalau saya yang hebat, saya yang benar, saya yang tahu, saya yang paling ahli. Tapi saudara, ketika saudara rendah hati, maka dalam kerendahan hatimu itu, kau selalu akan, ketika orang lain membesarkan dirinya, kau akan tepuk pundaknya dan katakan, "Kau memang hebat. Saya bukan apa-apa dan siapa-siapa." Dalam kerendahan hati, kita akan punya banyak teman di sekitar kita. Kalimat di bawahnya itu adalah tulisan dari pendeta Rick Warren. Dia katakan, "Humility is not denying your strength." Ya. Jadi kerendahan hati itu bukan berarti kau menyangkali kelebihan-kelebihan yang ada pada dirimu atau kekuatanmu. Humility is being honest about your weakness. Humilitas itu atau kerendahan hati adalah kita jujur dengan kelemahan-kelemahan kita. Apa adanya. Orang katakan kamu sebenarnya nggak terlalu pintar. Oke, saya terima itu, memang saya begitu. Kamu sebenarnya nggak hebat-hebat banget. Oke, saya terima, saya memang seperti itu. Jadi terbuka menerima kelemahan diri sendiri. Tetapi selalu mau membangun relasi baik dengan orang-orang yang ada di sekitar dan relasi baik dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan pernah meragukan kasih Allah. Ambil sebanyak-banyaknya dan teruskan pada sesama. Jadi ketika saudara merasakan, ya ini menurut saya seharusnya dirasakan dan dialami setiap orang. Semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin merasa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Saudara bisa katakan begitu.
Dan semakin banyak kasih yang kita terima dari Allah, membuat kita mampu menabur kasih pada orang-orang yang ada di sekitar tanpa kita merasa dirugikan. Ini yang Paulus bilang, ketika engkau memberi, justru engkau mendapatkan. Pada saat engkau memberi, apa yang kau dapatkan? Sukacita, damai sejahtera, karena aku sudah melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi ambil timba kasih sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Ketika saudara duduk lalu kemudian merenung tentang hari ini atau beberapa hari di belakang, luar biasa ya, saya bisa begini, saya sehat, saya kuat ya. Dari mana itu? Dari Tuhan. Saya merasa dikasihi Tuhan, tambah. Kantongi terus kasih Tuhan itu. Dan siaplah saudara untuk berbagi dengan sesama. God's love is like an ocean. You can see it beginning, but not its end. Seperti laut kasih itu. Kau bisa lihat awalnya, kau tidak pernah tahu ujungnya sampai mana atau ada di mana. Seperti itu kasih Allah. Dan seperti itu mestinya kita ketika mengasihi sesama. Saudara sedang ada konflik dengan istri, dengan suami, anak-anak atau orang tua atau saudara. Berbaiklah. Pakailah kasih Allah yang luar biasa itu untuk memaafkan. Dan pakailah kerendahan hatimu untuk minta maaf. Allah adalah Allah yang luar biasa yang tidak pernah pilih kasih pada saudara dan saya. Karena itu, mari terus berbagi kasih. Ada banyak hal yang terjadi lewat kelahiran Yesus, mujizat-mujizat. Dan terima itu sebagai sebuah kisah tentang keagungan dan kebesaran Allah. Yang ketiga, mujizat Allah dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Ya, mujizat Allah bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jangan pernah meragukan atau mengecilkan hal itu. Mungkin karena perjalanan hidup kita ini penuh dengan hal-hal yang berbau logika. Masuk akal enggak? Kalau bisa diterima akal, saya terima. Membuat kita meminimalisir apa yang namanya mujizat. Mujizat itu cuma terjadi dulu, sekarang tidak. Saudara cari miracles atau mujizat itu lewat hal-hal yang spektakuler. Seperti bagaimana Allah tiba-tiba datang kepada saya. Lalu Allah berbicara kepada saya. Kamu akan mengalami ini, kamu harus melakukan itu. Dan itu tidak terjadi. Itu mujizat spektakuler. Tetapi belajarlah untuk membuka mata iman. Dan melihat dengan mata iman bagaimana mujizat-mujizat kecil itu pun punya arti besar dalam hidup kita. Ketika saudara masih bisa tersenyum pada keindahan alam, itu mujizat. Ada orang-orang yang tidak bisa tersenyum lagi. Ya, karena kondisi fisiknya, penyakit yang dideritanya, atau karena dia terlalu kecewa dengan kehidupan ini. Saudara masih bisa tersenyum, itu mujizat. Jangan lihat pada hal-hal yang besar, tapi pada kejadian-kejadian istimewa yang saudara alami hari ke hari. Allah itu luar biasa. Miracles happen every day. Change your perception of what a miracle is and you'll see them all around you. Ubah cara pandangmu terhadap yang namanya mujizat. Lihat sekelilingmu. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada diri kita. Kita tidak melihat bagaimana cinta istri, bagaimana cinta suami, bagaimana anak-anak itu bertumbuh dengan baik, mereka sekolah baik. Walaupun mereka kadang-kadang bikin sakit kepala misalnya. Tetapi puji Tuhan, mereka bisa menjalani hidup sampai saat ini dengan sangat baik. Karena Tuhan. Mujizat selalu terjadi dalam hidupku. Dan itu membuat aku setiap hari semakin rindu mencari Allah dan mencintai Allah. Rasa seperti itu harus saudara bangun. Bangunlah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Harapan-harapan baru. Bangunlah damai di dalam hati. Ingat terus janji-janji yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Jalani hidup dengan sukacita, mengasihilah lebih sungguh. Di samping Bapak Ibu dan saudara ada istri, ada suami.
Ada anak-anak? Sekarang katakan pada mereka, I love you. Yuk, aku mengasihimu. Peluk mereka. Usap punggung mereka. Taruh kepala mereka di dada. I love you. Aku mencintaimu karena engkau adalah mujizat terbesar Allah dalam kehidupanku. Katakan itu, maka engkau akan melihat bagaimana mujizat itu luar biasa terjadi di dalam kehidupanmu. Mari kita persiapkan diri untuk memasuki peringatan kelahiran Tuhan Yesus pada 25 Desember dan mempersiapkan diri menanti kedatangannya kembali dengan tetap bersukacita. Terpujilah Kristus. Amin.